Ini adalah video beberapa keberuntungan orang yang dia tuh nggak nyangka kalau dia tuh lagi hoki. Kalian pernah nggak sih merasa hoki kayak beberapa video yang ada di atas ini? Komen dong, kalian punya hoki apa aja yang pernah kalian alami seumur hidup kalian? Komen. Pria ini lagi galau berat guys, jadi hatinya tuh lagi hancur remuk berkeping-keping. Jadi dia tuh lagi diselimuti sama rasa takut, sedih, galau, dan semuanya itu sudah menyatu di dalam perasaannya. Tiba-tiba ada seorang cewek bahagia, happy datang menghampirinya. Lalu dia tuh memberikan cintanya untuk membersihkan segala perasaan yang ada sama si cowok tadi. Lalu dia mulai membersihkannya dan masuk ke dunia si cowok. Lalu si cowok itu kaget dan dia meminta cinta dari si perempuan itu kan. Tapi perempuan itu nggak mau ngasih karena dia mau berbagi, jadi separuh sama si cowok lalu separuh untuk dia. Lalu sekarang mereka hidup saling mencintai dan saling melengkapi. Bahagia dong pastinya. Tanaman kecil ini baru saja mengeluarkan daunnya guys. Jadi dia baru saja mengeluarkan daun pertamanya, tapi malah dipetik sama dua tanaman jahat yang ada di sampingnya, hingga membuat tanaman kecil ini sedih dan menangis. Tapi dia nggak nyerah guys, dia nggak nyerah sama sekali, dan dia berusaha lagi untuk mengeluarkan daunnya untuk kedua kalinya. Tetapi tetap aja dijahati sama dua tanaman jahat yang ada di sampingnya itu, dan membuat dia tuh kehilangan kedua daunnya dan dia menangis guys. Dia menangis meratapi kesedihannya karena daunnya tuh dijahatin sama dua tanaman di sampingnya. Dia menangis sepanjang malam, tetapi sepanjang malam itu dia nggak menyerah. Jadi dia tuh berusaha lagi untuk tumbuh, bahkan lebih semangat lagi untuk mengeluarkan daunnya yang indah kan. Terus dia berusaha lagi mengeluarkan daunnya, batangnya. Dia berusaha dan akhirnya dia berhasil mengeluarkan sebuah bunga yang sangat cantik sekali hingga membuat mereka iri guys. Wah, keren banget bunganya. Jadi anak kecil ini baru aja menemukan selembar uang guys. Lalu dia memandang-mandang uang ini, enaknya dibeliin apa ya? Lalu dia pergi tuh berjalan kaki menemui sebuah warung. Jadi dia tuh mau beli kayak makanan gitu atau mainan yang mungkin udah lama dia idam-idamkan. Lalu dia melihat orang ada yang kena marah sama nenek karena dia tuh memecahkan sebuah gelas nenek itu. Anak itu kayaknya udah ketakutan banget, tapi si nenek ini malah memaafkan si anak kecil itu dan memberikan bolanya dan menyuruhnya untuk pergi bermain lagi. Lalu si nenek itu pun sebenarnya sedih, tapi ya dia pemaaf banget sehingga dia membersihkan kembali pecahan-pecahan tadi. Lalu anak ini pun berhati baik banget guys, jadi dia tuh pergi untuk membeli sesuatu. Jadi dia tuh pergi membeli gelas dan menggantikan gelas nenek yang pecah tadi. Dan nenek pun melihat, wah gelasnya udah kembali lagi gitu kan. Jadi dia heran, ternyata yang beli adalah anak kecil ini. Dia berhati malaikat banget. Jadi dia mau membantu si nenek itu. Anak ini harus mengikuti semua peraturan yang ada sama ibunya. Jadi ibunya tuh nyuruh ini, nyuruh itu. Bahkan makan pun dia harus sesuai dengan yang dimau ibunya. Jadi nggak bisa makan makanan kesukaan dia. Lalu dia harus makan sayur biar sehat, kata ibunya. Bahkan mau melakukan olahraga kesukaannya pun harus dituntun. Jadi kayak dimanjain gitu. Karena dia selalu dianggap sebagai anaknya kecil kesayangannya. Dia selalu dituntut untuk menjadi apa yang ibunya mau. Sehingga anak itu pun muak dan pergi meninggalkan ibunya. Tapi saat ibunya berada di dalam kesusahan, dia tuh menolong ibunya. Dia mulai tuh memanjat pohon. Tetapi ibunya bilang, jangan nanti kamu jatuh, kamu terluka. Dan ketika dia mau jatuh tuh, tapi dia berhasil menyelesaikan masalahnya. Dan sekarang dia nunjukin sama ibunya kalau dia tuh udah gede loh, aku udah gede loh ma, aku udah bisa menyelesaikan masalahku sendiri. Jadi ibu gak perlu khawatir kayak gitu. Lalu ibunya mulai percaya sama omongannya dan gak khawatir lagi karena dia udah percaya kalau anaknya tuh udah gede dan bisa jaga dirinya. Happy ending guys.
Raksasa baik ini sedang membantu petani dalam mempermudah pekerjaan mereka, guys. Lalu dia juga membantu raja untuk mengumpulkan air di kerajaannya. Lalu dia menanam pohon agar hutan di sana tetap terlindungi. Tetapi malah prajurit-prajurit itu menebang pohon, tapi dia malah menentang raja hingga raja marah dan menyuruh prajuritnya untuk menembak si raksasa itu. Lalu karena udah kecewa dan sedih, raksasa itu pun meninggalkan kerajaan itu karena mereka tuh kejam banget menebangi pohon sembarangan. Hingga berbulan-bulan lamanya raksasa itu nggak kembali dan kerajaan itu hancur, guys, karena hutannya udah ditebang dan semua sumber makanan mereka habis. Lalu si raja itu pun pergi meninggalkan kerajaannya yang udah rusak dan hancur. Lalu dia pergi tuh bersusah payah untuk mengunjungi si raksasa untuk memintanya kembali untuk membantu mereka lagi. Tapi si raksasa ini udah bahagia dengan kehidupannya sekarang, jadi dia tuh melindungi hutan. Jadi dia tuh gak mau lagi kembali sama si raja yang jahat ini, karena dia udah tahu pasti dia tuh bakal jahat lagi nantinya. Seekor serigala salju menemukan seorang anak manusia di dalam sebuah tas. Tetapi malahan anak manusia itu nggak takut, malah senang banget melihatnya. Lalu serigala itu membawa anak manusia itu ke dalam hutan dan mengajarinya bagaimana cara untuk bertahan hidup dan berburu. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah hidup bersama bertahun-tahun dan anak itu tumbuh menjadi anak yang kuat dan besar. Lalu dia melihat ada perkumpulan gitu, guys, perkampungan. Dia teringat sama ayahnya yang dulu mereka sangat bahagia karena hidup mereka tuh dulu bahagia banget. Lalu tiba-tiba serigala itu menceritakan bahwa sebenarnya dia itu adalah seorang manusia yang merupakan ayah dari anak itu yang dikutuk menjadi seekor serigala. Nah, lalu anak itu pun tercengang gitu, jadi kayak sedih lagi karena mengingat itu mungkin apa enggak ya. Tapi tiba-tiba ada cahaya gelap yang datang dan membuat serigala itu berubah menjadi manusia, yaitu ayahnya, dan mereka pun sekarang hidup bahagia. Ini adalah kehebatan seorang istri atau ibu di dalam keluarga. Jadi seorang istri itu pasti jam 5 udah bangun ya, guys. Dia tuh mulai tuh menyiapkan dirinya untuk mulai berperang dengan semua barang-barang yang ada di dapur. Jadi mulai memasak, memotong-motong ya kan, menyiapkan makanan satu hari itu untuk seluruh anggota keluarganya. Nah, setengah 6 itu pasti semua udah beres ya kan, piring udah selesai, makanan udah ready. Lalu dia tuh setengah 8 membangunkan anak dan istrinya dengan tangan ajaib dan tangan supernya itu. Jadi ibu ini tuh mulai tuh menyikatkan gigi anaknya, suaminya, bahkan menggunakan pakaiannya juga, mengenakan pakaiannya mereka, menyiapkan makanan, bekal anaknya, barang-barang anaknya, bahkan juga bekerja, guys, menyetir untuk mengantar anaknya sekolah. Bahkan makeup itu di dalam mobil gitu ya kan. Memang istri tuh atau ibu tuh hebat banget, bahkan bekerja dan tidak terlambat. Walaupun di dalam pekerjaannya itu banyak banget tugasnya pasti yang sangat melelahkan, tapi dia tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya. Hebat banget. Jadi kakek ini mau bunuh diri, guys. Lalu tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa. Lalu dia membawa kakek itu untuk berusaha membunuhnya. Dia mulai membawanya agar dia tuh cepat mati. Dia bawa tuh ke jembatan begini, lalu mau menjatuhkannya. Tapi di prank, guys, hingga membuat si kakek tuh shock dan jantungan. Lalu membawanya ke salju, terus dia membeku deh. Tapi nggak mati juga, karena itu cuma prank. Terus dia membawa ke neraka, jatuh dari air, terjun, terus ke banyak banget tempat-tempat berbahaya. Tapi si kakek nggak mati juga, guys. Dan dia tuh diselamatkan sama si malaikat pencabut nyawa ini, hingga tiba-tiba si kakek sadar bahwa ternyata itu hanya angan-angan yang ada di otaknya saja. Lalu dia berpikir untuk dia nggak akan bunuh diri dan akan melanjutkan hidupnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu dia mulai tuh bilang sama si malaikat pencabut nyawanya, aku belum mau mati, aku masih mau menikmati hidupku dengan lebih baik lagi. Lalu si kakek itu pun pergi, guys, meninggalkan si malaikat pencabut nyawa itu. Ternyata dia adalah malaikat, nyamar ternyata, guys.